Halo, selamat pagi sahabat EHM. Kembali lagi datang di acara Halo apa kabar. Tentunya kalian pasti bingung ya, kenapa hari ini berbeda sekali. Karena tentunya kalau kita tahu, kita pada tanggal berapa? 28 Oktober ada sebuah acara yang bagus, bukan acara ya, peringatan kayaknya ya, peringatan Sumpah Pemuda. Menurut kalian Sumpah Pemuda itu saat ini sangat baik nggak ya bagi kita anak muda, atau sering kita rayakan nggak ya dalam kehidupan kita sekarang? Tapi masa saya sendiri aja ya? Mana ya? Pasti mereka kan acara ini untuk saya aja ya. Aduh, ini siapa ya? Apa ini? Aduh, menguasai watak kita. Tiba-tiba kaget juga kita ya. Mungkin sahabat-sahabat lain di rumah juga baru lihat ya, belum kenal ya. Kita perkenalkan ya teman kita. Dia udah kenalan ya. Ya, kita perkenalkan dari Jessica Manueke ya. Jadi host kita yang akan mendampingi kita juga ya, untuk program spesial pada hari ini. Dalam acara kita Halo apa kabar, khusus untuk memperingati 93 tahun Sumpah Pemuda. Betul sekali. Jadi ini ada berbeda juga ya. Kita kenapa biasanya kita pakai seragam terus ya kalau acara Halo apa kabar ya? Iya, kita konsep sekarang. Nah benar nih. Karena seperti itu. Iya. Karena itu saudari Jessica dijelasin ya, bahwa kita ada memperingati Sumpah 93 tahun ya, Hari Sumpah Pemuda. Walaupun sudah lewat ya, merah hitam putih gitu ya. Jadi anggap aja ini bendera saya yang bisa. Boleh.
semua ya, paling cuma beberapa aja yang mungkin akan disapa oleh Ronaldo ya. Benar, tapi mungkin nanti ya bisa kita lihat ya, kalau waktunya masih ada kita bisa coba mencapai. Beberapa mungkin nggak bisa semuanya juga ya. Iya, betul sekali. Tapi sebelum kita ini mungkin kita akan melihat narasi dari Sumpah Pemuda yang sudah disiapkan oleh tim dari EHM Channel. Yuk kita lihat yuk narasinya seperti apa. Perkenalkan, nama saya Nicole Pardosi dan saya merupakan siswi kelas 10 yang duduk di salah satu sekolah SMA negeri di Jakarta. Nah, bagaimana sih cara saya sebagai generasi muda dapat memaknai Sumpah Pemuda? Jadi teman-temanku orang muda sekalian, cara kita semuanya, perkenalkan nama saya Nicole Pardosi dan saya merupakan siswi kelas 10 yang duduk di salah satu sekolah SMA negeri di Jakarta. Nah, bagaimana sih cara saya sebagai generasi muda dapat memaknai Sumpah Pemuda? Jadi teman-temanku orang muda sekalian, cara kita untuk memaknai Sumpah Pemuda itu bisa dengan banyak cara. Tetapi di sini saya mau memberikan satu hal yang penting. Kita sebagai generasi orang muda dapat memaknai Sumpah Pemuda dengan menjadi pemersatu. Iya, dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang kita lakukan, kita harus bisa menjadi pemersatu saudara-saudara. Kita harus bisa menjadi perekat saudara-saudara kita yang lain di lingkungan, di masyarakat, bahkan di gereja kita. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pemersatu tersebut? Kita bisa menjadi pemersatu dimanapun kita berada dengan cara memperhatikan tutur bahasa kita, mengeluarkan kata-kata yang manis, yang baik, dan juga jangan lupa kita harus menebarkan senyuman yang manis. Kita harus ramah sama orang lain, bertegur sapa dengan mereka, dan juga apapun yang kita lakukan, kita harus memegang prinsip-prinsip kebenaran. Kita harus jujur dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Dengan demikian, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, generasi-generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi Sumpah Pemuda dan juga berani menjadi yang terbaik di negara kita. Itu pendapat dari saya, Tuhan memberkati. Ya, itu tadi kayak apa ya? Pendapat dari seorang pemudi ya tentang Sumpah Pemuda, makna bagi dirinya ya. Iya. Di sini juga ada pemudi ya kebetulan. Pas sekali ya. SMA saya mungkin agak sedikit naikkan. Senior ya. Mungkin kita tanya juga. Tadi kan itu dari juniornya ya. Dari pemuda junior tanggapannya dia tentang Sumpah Pemuda. Kalau dari seniornya sendiri gimana? Kalau menurut saya Sumpah Pemuda itu adalah perjuangan pemuda dan pemudi ya, gitu. Dalam kehidupannya, apalagi kita ya sudah kalau SD SMP nanti mereka belajar, kalau kita yang lain mungkin seperti bekerja ya dan lain-lain. Ya benar, karena ya memang kalau Sumpah Pemuda itu kan awal apa ya, cikal bakalnya juga terbentuknya bangsa Indonesia ya. Iya. Dan juga kan tema kita kan penerus bangsa, penerus gereja. Jadi ya memang kaitannya juga luar biasa sekali. Benar. Jadi dan itu semua diprakasai oleh pemuda-pemuda. Seperti juga kalau kita bilang pemuda-pemuda itu adalah calon-calon tiang-tiang gereja. Ya kan? Saya setuju sekali. Karena nggak mungkin yang dewasa terus semakin muda ya, makanya yang dewasa semakin tua dan akan digantikan oleh yang muda. Tapi tadi sebenarnya kita mau mendengarkan sebuah narasi ya. Iya. Narasi dari Sumpah Pemuda ya. Oke. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, itulah tadi ya narasi dari Sumpah Pemuda ya. Ya, mungkin kita
kadang-kadang lupa ya apa itu Sumpah Pemuda ya. Kayak ada anak kecil juga lupa sama Pancasila. Tapi anyway. Tapi sering kita pancing buat ditanya ya. Di acara TV kan biasa yang sering ditanyakan ya, kalau ketangkap ya, kalau kena razia kan biasanya ditanya hukumannya Pancasila atau lagu Indonesia Raya. Nah sekarang Sumpah Pemuda belum tentu banyak yang hafal kan. Nah betul. Kayaknya Ronaldo kira-kira apa? Pengalaman pernah kena razia, jadi kita tanyakan. Atau lagi deh, dari kan tadi saya sudah ditanyakan ya. Sekarang dari Bung Naldo deh. Apakah hafal tuh Sumpah Pemuda sebelum kan? Rekam. Sumpah Pemuda mah. Ya udah. Tapi saya tahu, pokoknya kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, ya kan? Kadang-kadang anak muda tuh udah nggak merasakan makna Sumpah Pemuda dalam kehidupannya loh. Nah, karena sebenarnya yang paling penting juga ya kita benar-benar bisa menjadi pemuda-pemuda yang berguna buat bangsa ini, terlebih juga untuk buat gereja ya. Ya, dan mungkin kalau ada dari teman-teman sahabat-sahabat THM yang juga punya pendapat, boleh mungkin tuliskan di kolom komentar ya. Jadi kita bisa bacakan juga ya. Mungkin apa yang bisa mereka lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini sebagai seorang pemuda. Mungkin juga nggak harus seorang pemuda yang memberikan komentar. Orang-orang tua yang mempunyai jiwa muda pun boleh, ya kan? Karena mereka juga pernah muda. Pastinya. Apa Bro Ricky ini langsung tua? Lahirnya langsung jadi kayak gini. Bercanda aja. Nah, selanjutnya apa nih Bro Ricky? Kalau apa? Selanjutnya kita ada apa lagi? Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu ya, yang sudah disiapkan oleh anak-anak muda pastinya ya. Anak-anak dari Heavenly Children. Ya, lagu apa? Lagu Bangun Pemudi Pemuda. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Pemuda Indonesia akan maju singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Kita tak berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkahlah halus, hai putra negeri. Bertingkahlah halus, hai putra negeri. Bangun pemudi pemuda. Wih, keren ya. Yang bikin keren itu pidato Bung Karno. Hai pemuda, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Wah itu, tapi memang pidato-pidato Bung Karno apa ya, sangat membangun semangat. Iya, itu satu itu berarti pemuda-pemuda harus mempunyai satu visi yang sama. Satu visi, satu misi untuk memajukan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat, tadi kan dari yang kecil sampai yang besar loh. Oh, yang nyanyi-nyanyi. Bangun pemuda-pemudi, mereka mau membangun. Itu ajakan ya maksudnya kan, bangun pemuda-pemudi. Maksudnya
mengansingkan dengan bajunya itu negara. Itu artinya mau bekerja untuk negara kan. Iya. Bangun, jangan cuma mimpi doang. Mimpi boleh, bagus mimpi. Karena nggak dapat jangan kebanyakan mimpi. Iya. Bangun, waktunya kerja gitu kan. Mimpinya di tempat tidur kan nggak bagus juga tidur terus. Makanya bangun kemudian. Iya betul. Pemuda sebagai penerus bangsa dan juga penerus gereja. Nah, ya itu nanti kita akan mendengarkan juga ya dari pendeta ya. Ya betul. Mungkin kita akan memperkenalkan sedikit ya tentang pendeta kita dulu ya akan berbicara ya. Jadi yang akan memberikan materi pada hari ini ya, beliau adalah pendeta Dedi Kurniawan ya. Pendeta muda Dedi Kurniawan, associate pastor di Menteng SDA Church. Betul. Dan tadi yang sudah memberikan tanggapan tentang Sumpah Pemuda yang paling pertama itu, yang sangat bersemangat sekali. Betul. Itu anggota jemaat dari pendeta Dedi ya. Benar. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih sekali kepada kita, itu luar biasa sekali. Benar. Nah sekarang kita mau dengar tanggapan langsung dari anak-anak Heavenly Children. Jadi kita interaktif ya langsung Iya. di studio kita nih. Jadi yang anak-anak tadi sudah ada bernyanyi juga ya. Betul. Kita bisa tanyakan tanggapan mereka gimana, persiapan apa yang mereka lakukan untuk program ini kan. Latihannya apa, gimana rasanya. Ya kita panggilkan saja Jojo dan Edo. Silakan ya. Kita duduk. Nah, mau di situ juga nggak apa-apa berdua terus ini. Bebas. Oke. Tadi udah berenang ya, Jojo sama Edo. Ini ditaruh di situ ya. Nah. Oke, aku pegangin deh. Oh iya mungkin ya boleh. Kita mau tanya ke siapa dulu ya? Edo dulu lah, Edo. Edo dulu. Jojo pintar ya langsung. Lebih responnya lebih cepat ya. Hebat. Kelas tuh. Kelas 12 SMA. Kelas 12. Tanya ya. Ya, langsung ya, ada yang mau ditanyakan. Luar biasa. Itu pemuda praktik ya. Nah, kalau menurut Edo, tanggapan Edo tentang Sumpah Pemuda ya, berkaitan dengan apalagi misalnya berkaitan dengan kita sebagai penerus gereja dan penerus bangsa. Sebagai seorang pemuda kita harus seperti apa gitu kira-kira? Sebagai seorang pemuda tuh kita harus istilahnya apa ya? Semangat. Iya, semangat pejuang pemuda. Dalam rangka bagaimana menunjukkan semangat kamu? Iya. Berjuang kayak zaman dulu nih, bawa bambu runcing atau? Iya betul. Ya, berjuang dalam berkemah di alam. Gitu. Boleh. Iya. Oke. Jadi mengenal alam mungkin. Iya betul. Mungkin karena anak kota jadi. Biasa kalau anak kota kalau di alam camping bawa bantal, bawa kasur. Kalau bisa bawa AC. Iya. Bawa genset malah kadang-kadang kan. Kalau kampornya kan biasa gitu kan, ada yang bawa genset kok. Nah, kalau tanggapan kalian gimana kira-kira kan? Kalau berkaitan sama yang Edo bilang tadi ya. Nah, sekarang menurut Jojo gimana? Menurut aku sih sebagai anak muda sekarang kita harus lebih. Sekarang kan anak muda banyak yang kayak kurang menghormati orang tua, lawan. Banyak juga yang kayak manja lah. Kayak lumpur dikit kotor, jijian. Lebay gitu. Lebay. Padahal bisa cuci doang ya kalau kena lumpur ya, tinggal ambil air. Ya, jadi menurut aku sih lebih berinteraktif dengan alam, dengan sosialisasi juga sih kepada orang masyarakat, kepada orang tua, berbicara lebih sopan dan hal kayak gitulah. Mantap. Kita mau tanya-tanya nih. Kemarin kan sempat syuting ya waktu itu ya di Wiladatika ya untuk lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk program ini. Salah satu tadi udah ditayang. Iya, yang bangun pemudi-pemuda itu. Itu ada kesan tersendiri nggak pada saat kalian menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kayak gitu? Ini Jojo dulu deh. Adanya karena selain bisa berkumpul bersama teman-teman, bisa juga kayak memuji Tuhan, abis itu kayak inilah
berinteraksi lah sama alam, sama teman-teman juga, gitu aja sih. Ya, mungkin karena udah pandemi terlalu lama ya, jadi Iya. mereka jarang bersosialisasi. Bosan juga ya di rumah ya. Iya, sosialisasinya hanya di media sosial kan, cuma tangan doang yang bergerak. Iya, kalau di rumah biasanya cuma push rank doang ya. Tapi kan kalau di alam kan kita ketemu teman-teman kan, bisa berenang malah ya, kayak tadi pagi berenang ya. Berenang, pagi-pagi berenang. Wah, oke. Jadi, oke, thank you ya buat Jojo dan Edo ya untuk waktunya. Kita akan panggilkan lagi ya nanti ya. Berikutnya nanti siapa? Ya, nanti setelah kita mendengarkan sebuah lagu. Ya, lagu dulu kita akan. Lagu. Satu lagu lagi ya. Yang akan dibawakan oleh Heavenly Children. Dengan judul Pandu-pandu atau Pandu. Pathfinder song ya kalau Kami ini pandu-pandu di dalam ladang Tuhan. Setiap kami maju berbuat baik, suci dan benar. Membawa kepada dunia kabar keselamatan. Segera datanglah Raja Yesus untuk sekalian. Oh, we are the Pathfinder strong. We are the Pathfinder strong. Servants of God are we. Servants of God are we. Faithful as we march along in kindness, truth, and purity. A message to tell to the world. Message to tell to the world. That will set us free. In Jesus the Savior, coming back for you. Wah, itu dia ya. Pathfinder ya. Strong. Oh, artinya berarti Pathfinder Strong itu apa tuh? Pathfinder yang kuat lah. Oh, mungkin Pathfinder itu pemuda ya? Laki. juga ya. Iya. Harusnya kuat lah. Jadi nggak hanya cuma laki sih Pathfinder kan. Maksudnya Pathfinder itu wanita juga dong. Iya. Dia pemuda-pemudi kan. Tapi itu. Betul. Tapi ini kita juga mau menyapa nih ya. Saat ini sudah ada yang bergabung sama-sama kita menyaksikan acara ini dan juga sudah menyapa kita. Saya bacakan yang pertama ya. Mungkin ada Ibu Mika Gerungan Sampul, ya, ibu dari bro saya, Reiki Gerungan, yang mengatakan selamat pagi AM, selamat beraktivitas dan selamat berlibur AM channel maju terus. Wah, kita nggak berlibur gitu, kita nggak libur ya, kerja ya. Masih pelayanan kita tetap menginjil ya. Iya. Oke. Beda suasana aja. Benar, beda suasana. Sekarang ada Jessica. Oh, ada saya. Iya. Dan berikutnya ada, mungkin Mbak Bro bisa membacakan? Ya, berikutnya ada ayah saya sendiri ya. Oh. Kelewat kayaknya tadi ke skip ya. Saya udah bilang katanya. Iya, enggak, kalau di sini soalnya ini dulu. Oke. Skip. Ya, yang berkomentar selamat pagi AHM Channel, selamat minggu bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, luar biasa ya dukungan dari orang tua saya. Oh. Dan berikut saya akan bacakan yang saat ini juga sedang menyaksikan program kita ada Ibu Sofrin Moningke. Jadi untuk sahabat-sahabat kita ada Ibu Sofrin Moningke, ada Ibu Rona Dagi. Saya bacakan komentarnya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Wah, amin, luar biasa. Dan komentar dari Ibu Rona Dagi, selamat pagi AHM Channel, selamat minggu bekerja, sukses dalam pelayanan dan salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Ya, kita mungkin menyapa kembali ya sahabat-sahabat AHM kita. Benar. Yang lagi menyaksikan sekarang. Betul.
mungkin kita boleh berikan lambaian tangan ya. Selamat pagi, selamat minggu bekerja. Selamat bergabung ya untuk selamat minggu bekerja. Oke. Iya. Jadi luar biasa ya memang semangat dari sahabat-sahabat EHM ini. Iya. Sebelum kita mendengarkan mungkin renungan dari Pak Pendeta, Ada kita apa? akan mendengarkan bukan mengenal sih, kita mungkin akan sedikit mengupas ya tentang sejarah dari R-nya sampai segitu banget ya. Kayak semangat banget harus dari awal. Sejarah. Itu dong, lebih semangat. Sejarah. Jadi kita mengupas sedikit sejarah tentang Sumpah Pemuda ya kan. Karena kan kongres pertama ini tahun 1926 ya. Jadi sebelum 1928 kongres pertama itu di Gedung Kimia Farma. Kimia Farma. Kalau bahasa Belandanya apa tadi malam, Bro? Susah ya, saya belum makan belum makan kentang. Tadi malam udah makan kentang keju kayaknya. Pas semalam udah lupa. Ini selesai siaran dia langsung bilang bisa aja lempar ke. Ya, tapi tak. Jadi memang benar di Gedung Kimia Farma. Gedung Kimia Farma ya. Dan luar biasa memang di situ dipimpin sama Pak Mister. Coba kita lihat di narasinya ya. Kita narasinya dulu. Di Gedung Kimia Farma, saya tahunya pas sudah di Gedung Katolik Yongendingen. Itu Katolik Yongendingen Bonn itu yang kedua ya. Mungkin kita bisa lihat fotonya ya. Yang sekarang foto gereja katedral kalau nggak salah. Oh, yang di dekat Gambir kayaknya? Iya, di lapangan Banteng. Oh, bukan. Nah, ini dia. Betul. Nah, ya. Jadi ini pada saat di Museum Sumpah Pemuda kalau yang sekarang. Jadi setelah berpindah dari Katolik Yongendingen Bonn ini, mereka ke bioskop. Oh iya. Ya, ke bioskop dan sekarang ke Osjava bioskop. Iya. Dan dari Osjava baru ke yang tadi itu ke ya itu Indonesian Quiz ya, Quiz Keramat. Ya wes. Dan itu yang Quiz Keramat itu yang dijadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Dan itu berubah nama beberapa kali ya. Iya. Yang letaknya di mana itu? Di Keramat Raya ya? Iya, itu di Keramat Raya. Kalau ini yang lapangan Banteng ya kalau salah, yang Waterloo Plain ya. Kita pernah siaran di sana ya di lapangan Banteng ya. Tentang Tapi kita baru tahu sekarang ternyata di situ adalah tempat bersejarah juga gitu. Bahwa di situ kemarin juga saya searching kemarin ada anak-anak bilang, "Kak, kapan ya Sumpah Pemuda?" Saya juga sampai searching, kapan ya saya juga lupa. Iya loh. Tapi ya itu hebatnya di mana yang sekarang di Museum Sumpah Pemuda. Iya. Itu kan banyak pemuda-pemuda datang tuh, ada pemuda-pemuda dari Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera Bon, ada dari Sekarukun. Itu perempuan loh Sekarukun. Jong Bataks. Iya, keren juga namanya Bataks. Dulu pokoknya pakai Yong ya. Soalnya Yongen ya. Yongen. Pemuda. Oh, Yong itu pemuda. Itu kalau nggak salah mereka sebutannya ejaan Opweven. Kalau sebutannya mereka ejaan Belanda namanya Opweven. Jadi karena dulu bangunan yang sekarang kita lihat ini yang jadi museum itu kos-kosannya mahasiswa Stovia. Oh, zaman dulu udah kosan. Iya, udah ada. Jadi sudah ada. Jadi zaman dulu udah ada kos-kosan. Jadi bisnis kos-kosan itu sudah ada dari dulu. Iya, kos-kosan itu ternyata dari tahun 1928 sudah ada loh. Jadi yang buka kos-kosan Anda tidak kreatif. Nggak juga sih. Karena menggunakan nama dari ejaannya sudah lama, 1928 loh, kos-kosan. Iya. Jadi itu awalnya memang ternyata dari situ ya, mahasiswa Stovia, dan akhirnya berubah dipakai ya pada saat itu untuk Kongres Pemuda yang kedua. Betul. Dan disitulah lahir Sumpah Pemuda. Benar. Jadi keputusan Kongres itu ya, Sumpah Pemuda. Jadi kita benar-benar harus bersumpah bahwa kita ingin mempunyai jadi suatu bangsa yang satu ya. Iya, walaupun jadi disatukan. berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa dengan pulau juga yang berbeda-beda alamnya, nature-nya, dan jaraknya berjauhan ya. Pulau-pulau kita terpisah lautan ya. Iya. Tapi dengan Sumpah Pemuda ini bisa menyatukan semuanya. Tapi itu belum ada sosial media aja bisa ya, apalagi sekarang kita ya. Seharusnya. Belum ada sosial media loh. Belum ada handphone gadget kayak sekarang. Iya kan, bener kan? Wah, bisa jadi apalagi sekarang begitu handphone hilang, repot masuk ada handphone masuk kayak kebakaran jadi. Iya. Justru sekarang dengan adanya internet saya lihat juga justru jadi ketergantungan. Enggak, banyak mau terjadi perpecahan, provokasi sana sini. Ya, betul. Tidak punya satu visi untuk menyatukan bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini. Iya. Jadi itulah. Nah, kita berbicara mengenai visi dan menyatukan ya. Gimana tanggapan atau misalnya gimana pengertian dari Sumpah Pemuda ini menurut dari Pendeta
Dedi Kurniawan yang akan memberikan materi pada hari ini. Betul. Karena pendeta ini juga masih muda tentunya. Iya, betul sekali. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama. Mungkin ya, kita sudah bertemu ya. Kita sudah bertatap muka langsung terhubung dengan Pendeta Dedi Kurniawan. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Pak Pen. Bisa dengar suara kita? Shalom. Selamat pagi. Luar biasa. Jadi Pak Pendeta ini ternyata enak sekali di sana ya. Sama-sama dari Universitas Kelabat juga ya Pak Pendeta ya. Betul sekali, betul sekali. Oh, ini jauh ya, Kelabat kalau kita tahu di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Iya, di Air Madidi ya. Air Madidi tepatnya. Jadi memang luar biasa sekali semangat dari Pak Pendeta ini ya. Iya. Dan kita berterima kasih Pak Pendeta sudah mau terlibat di dalam ministry kita pada hari ini tentang Sumpah Pemuda. Jadi mungkin kita bisa langsung mendengarkan saja. Iya. Daripada lama-lama kita ngomong ya Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Oke. Semoga suara saya bisa tetap jelas terdengar, tidak ada hambatan. Jadi sambil materi ini disampaikan, berdoalah saudara-saudara supaya koneksi yang menghubungkan kita tetap baik, seperti koneksi kita sama Tuhan yang selalu baik, bukan? Amin ya. Penerus bangsa, penerus gereja, tema yang baik sekali ini yang teman-teman EHM usung, supaya kita bisa menikmati indahnya makna dari kalimat tersebut, penerus bangsa, penerus gereja. Saya memulai sharing-sharing ini dengan sebuah cerita klasik. Siapa sih yang nggak kenal sama Daud? Saya yakin kita semua kenal pasti sama Daud. So pasti. Apalagi tentang kisah klasiknya Daud ketika dia mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah ayunan dari alih-alih gembala domba. Jadi kalau kita coba untuk main-main ke Israel pada waktu itu, maka di setiap penjuru tempat di Israel akan terdengar sangat nyaring lagu viral yang spektakuler. Jadi lagu ini menduduki tangga lagu Israel untuk waktu yang cukup lama. Tapi ini bukan lagu yang liriknya "It's the thought of being young when your heart just like a drum beating louder with no way to guard it. Permission to dance." No, bukan lagu itu. Itu juga bukan lagu yang seperti ini nih. Bukan juga lagu itu. Bukan lagu itu. Tapi lagu populer itu adalah Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu dia lagu viral yang hits dan merajai tangga lagu di Israel. Well, kita tinggalkan sejenak lagu tersebut. Peristiwa terjadi setelah Daud menjadi raja. Dan tentu saja peristiwa yang terjadi ini akan saya ceritakan setelah Daud mengalami banyak sekali pengalaman jatuh bangun sebagai seorang raja. Sekali peristiwa, Daud pergi berperang bersama dengan pasukan-pasukannya. Kalau teman-teman yang di rumah punya Alkitab, boleh sekiranya membaca 2 Samuel 21 ayatnya yang ke-15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Pasal 21 dari kitab 2 Samuel sepertinya terjadi menjelang akhir pemerintahan Raja Daud. Ceritanya ini sangat menarik. Nanti kalau teman-teman, saudara-saudara yang punya sedikit waktu lebih, cobalah untuk menyisakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan keseluruhan pasal tersebut. Pada pasal ini Daud tampaknya kewalahan dengan peperangan hebat yang sedang terjadi. Orang Israel kembali bertempur melawan musuh sengit mereka, orang Filistin. Dan perhatikan ayat 15 yang tadi telah saya bacakan, Daud menjadi lesu. Terjemahan New International Version, Alkitab NIV menulis, and he became exhausted. Bayangkan dia udah lemes ini. Sementara terjemahan New Literal Translation ditulis, David become weak and exhausted. Kemudian English Standard Version dia tulis, and David grew weary. Nah yang menarik kemudian adalah King James Version menulis, and David wakes faint. Atau Daud pingsan, teler. Boleh jadi Daud sudah tua, so tua dia kasihan. Dan telah kehilangan banyak kekuatan. Daud mungkin menyadari, aduh ternyata gue udah gak kayak dulu lagi men. Udah lemah gue ini. Daud tidak seperti Daud yang dulu masih muda, masih hebat.
Tapi bagaimana juga Daud tidak menjadi lesu. Bayangkan, semua keturunan raksasa di negeri Filistin datang untuk pergi bertempur. Termasuk orang-orang Gad yang terkenal dengan perawakannya yang tinggi, besar. Mereka adalah saudara-saudara Goliat yang pernah dibunuh oleh Daud menggunakan ali-alinya. Jadi pertempuran ini menjadi semakin sengit oleh karena ada sentimen pribadi dari para raksasa-raksasa yang juga bertempur melawan Daud. Kalau scene ini, kalau penggalan peristiwa ini dilakonkan dalam sebuah film aksi perang, mungkin kita yang nonton gemes gitu ya. Aduh, kok jagoan gue loyo gini? Aduh, gimana ini? Ini seperti membayangkan anak-anak yang jago basket, yang suka basket, teman-teman yang suka main basket. Ini seperti membayangkan Stephen Curry, dia memenangkan Best NBA Player, tapi dia tidak bisa membawa timnya untuk masuk playoff. Kan sayang banget ya. Atau kita yang fans sama Cristiano Ronaldo, dia jadi top skor kemarin Euro 2021, tapi negaranya, tim yang dia bawa gagal ke final. Seperti itulah gambaran yang terjadi pada peperangan hari itu ketika Daud yang hebat itu tiba-tiba menjadi lemas, tidak berdaya. Perhatikan keterangan di pasal yang sama, 2 Samuel 21 ayat 16. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, bayangin aja berat tombaknya 300 sikal tembaga. Dan dia juga pegang pedang yang baru. Sudah gede, tombaknya gede, berat, ini sekali menusuk tubuh seseorang, habis. Ada juga yang namanya Saf. Dia juga termasuk keturunan raksasa. Ada juga nama orang yang namanya Goliat, orang Gad. Beberapa komentator mengatakan kata Goliat ini merujuk kepada saudaranya Goliat. Bukan Goliat yang telah dikalahkan oleh Daud. Jadi jangan kita bingung, loh, Goliat udah mati kok tiba-tiba nama Goliat muncul lagi di sini. Ini adalah saudara Goliat orang Gad itu. Dan gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Pernah lihat tukang tenun kalau nenun kain kan? Besar sekali itu. Dan seperti itulah besarnya tombak dari Goliat orang Gad itu. Maka terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Tidak juga mau ketinggalan, ada seseorang yang entah siapa namanya. Dia juga tinggi perawakannya, disebut sebagai raksasa. Tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, bayangin. Jadi semua jari-jari yang dia miliki jumlahnya ada 24. Menakutkan bukan? Gambaran raksasa yang digambarkan oleh Alkitab yang bertempur melawan Daud dan pasukannya. Maka di tengah-tengah situasi seperti ini, pertanyaan besar yang pasti ditanyakan oleh kita yang mungkin nonton peperangan itu adalah bagaimana bisa dikalahkan raksasa-raksasa ini? Bagaimana kemudian bangsa Filistin ini bisa dikalahkan? Yisbi Benob tiba-tiba dikalahkan oleh Abisai bin Zeruya. Saf dikalahkan oleh Sibkai orang Husa. Saudara Goliat yang disebut juga Alkitab Goliat dikalahkan oleh Elhanan bin Yaare Origim. Orang yang tinggi perawakannya yang punya jari 24 itu dikalahkan oleh Jonathan bin Simea. Nama-nama ini tidak populer kan? Kalau kita berpikir tentang Yoab, Panglima Daud, mungkin kita akan menyadari bahwa oh ya, oke, Yoab jago perang. Dia jago mungkin martial arts. Jadi kalau raksasa itu kalah, emang jago dia. Tapi siapa Jonathan bin Simea? Siapa Yaare Origim? Si Elhanan itu siapa sih? Siapa si Sibkai ini? Abisai bin Zeruya ini siapa? Nama-nama ini bukanlah nama-nama yang populer. Karena mereka adalah anak-anak muda di Israel yang terpanggil untuk turut perang bersama dengan Daud. Kita perlu tahu konteks cerita ini. Menjadi anak-anak Israel yang hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan dan kepopuleran Daud sangatlah sulit. Karena ukuran kesuksesan mereka adalah Daud. Daud sanggup mengalahkan Goliat. Lah, kalau gua apa, men? Gua belum pernah merasakan tuh namanya perang one on one, 1 lawan 1 dengan Goliat. Tapi hari itu ajaibnya, mereka membuktikan bahwa sebagaimana Daud melakukannya, mereka juga sanggup melakukannya.
Maka inilah dua kunci kesuksesan anak-anak muda hari itu. Mereka sukses mengalahkan Goliat, tantangan yang hebat, tantangan yang besar ketika bangsa mereka berperang. Yang pertama, kunci yang pertama, learn from the master. Mereka harus belajar dari gurunya, walaupun gurunya saat itu sedang keteteran, lemah, tidak berdaya, yang King James tulis pingsan. Tapi mereka harus belajar dari master mereka, King David. Mereka tidak bisa lupa ini. Dan mereka tidak boleh melupakan hal ini. Yang kedua, apa kunci sehingga anak-anak muda ini berhasil menjadi generasi muda, penerus Daud di Israel? Be brave as their master. Mereka harus berani seperti Daud, gurunya. Kalau mereka tidak punya keberanian seperti Daud, mereka tidak akan pernah menyaksikan. Mereka juga sanggup mengalahkan raksasa yang ada di depan mereka. Teman-teman orang muda, ini secara khusus ya, pesan penerus bangsa, penerus gereja. Cerita ini adalah cerita yang baik untuk kita resapi maknanya. Kita sebagai generasi bangsa, masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi, kita di dalam rumah tangga, di dalam gereja, tidak ada yang lepas dari yang namanya peperangan iman. Yes, kita sudah merdeka dari perbudakan penjajahan bangsa secara fisik. Tapi berapa sering dari antara kita yang masih bergumul dengan perjuangan keluar dari penindasan dan perbudakan dosa? Pelajaran ini adalah pelajaran iman yang perlu kita alami bersama. Khususnya anak-anak muda, generasi bangsa, penerus bangsa ini dan gereja. Bahwa pelajaran iman yang dialami oleh anak-anak muda Israel itu juga perlu kita. Amin, kita akan lepas dari sengitnya peperangan iman. Tapi secara khusus anak-anak muda harus aware bahwa setiap hari kita dihadapkan dengan peperangan iman tentang yang baik dan yang jahat. Pilihan-pilihan terbaik kita, hikmat sorga akan membantu kita untuk memilih yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita akan memilih untuk dituntun dengan caranya Tuhan. Dengan roh keberanian, kita akan sanggup mengalahkan raksasa-raksasa hebat di hadapan kita, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau mereka dapat melakukannya, maka generasi muda bangsa Indonesia, secara khusus generasi muda gereja kita yang saat ini menyaksikan program ini, kita juga dapat melakukannya. Anak-anak muda yang bertempur bersama dengan Daud membuktikan bahwa pengalaman iman dari Daud membuat percikan iman juga dalam kehidupan mereka untuk berani melawan raksasa-raksasa tersebut. Sehingga mereka boleh membuka mata mereka dan merasakan secara nyata ketika para raksasa-raksasa itu dikalahkan dengan tangan mereka. Oh, luar biasa ini, luar biasa. Nama-nama ini dan nama-nama masih banyak lagi, nama-nama yang lainnya. Tapi waktu tidak memungkinkan bagi kita untuk membahas masih banyak nama anak-anak muda dalam kehidupan Daud yang berperan besar. Kita perlu merenung sejenak. Di balik segala pencapaian yang sekarang kita raih dan rasakan, kita perlu belajar mengerti dan rendah hati tentang siapa saja orang-orang yang berperan dan berjasa besar untuk kita. Karena anak-anak muda di Israel ini, mereka cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kemenangan mereka sebagai penerus bangsa dan the next generation of David, mereka cukup rendah hati untuk mengakui bahwa inspirasi kemenangan mereka adalah their master, David. Jangan juga lupakan peran keluarga kita yang selalu mendukung kita, anak-anak muda. Jangan lupakan. Kalau kita sudah sukses, kita menjadi generasi penerus yang sukses, jangan lupa sama orang tua yang selalu mendoakan kita. Jangan lupa juga bagi mungkin anak muda yang sudah menikah tapi berjiwa muda, jangan lupa sama istri, sama suami, sama anak-anak. Mungkin bukan materi yang mereka berikan untuk mendukung kita, tapi moral. Itu adalah modal yang penting untuk bertahan, menang, menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Makanya jangan heran, ini terutama kaum pria ini ya. Jangan heran apabila kalimat ini penting. Behind every great man is great woman. Karena begitulah memang ceritanya. Begitulah memang ceritanya.
Ya, semoga apa yang saya bisa sharing pada pagi hari ini boleh menjadi inspirasi bagi kita semua, generasi-generasi muda. Kalau kita mau mengalami pengalaman yang hebat, sama seperti pengalaman pendahulu-pendahulu kita yang berjuang, bukan hanya berjuang di meja ketika mereka merumuskan Sumpah Pemuda, tapi mereka juga yang berjuang memanggul senjata berhadapan satu lawan satu dengan para penjajah, seperti anak-anak muda di Israel yang hari itu juga berhadapan dengan para raksasa-raksasa. Kita juga akan sanggup mengalami pengalaman tersebut. Well, itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Kembali ke studio liburan ini ya, bersama dengan Bro Rinaldo, Bro Ricky, dan Sister Jessica. Silakan. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta. Tapi sebelum saya dan atau kita akan bertanya-tanya lebih banyak lagi, kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial yang akan dibawakan oleh siapa, Bro Rek? The Heavenly Children. Judulnya Bangunlah. Bangunlah, kenakan kuatmu. Amazing. Luar biasa ya. Ya. Kalau tadi karena mereka bilang katanya di alam, jadi liburan itu. Liburan sekalian ya. Oke, langsung aja kita ke Pak Pendeta ya. Iya, kita akan berinteraksi kita mau langsung. tanya-tanya nih. Kita apa yang mau kita tanya nih? Tadi khotbahnya bagus sekali ya, menginspirasi ya tentang pemuda Daud ya. Di dalam Alkitab. Iya, menginspirasi sebagai pemimpin pemuda-pemuda yang lainnya maju berperang melawan bahkan raksasa-raksasa loh bisa dikalahkan. Tapi kalau sekarang kan sudah ini ya, kita bukan melawan darah dan daging lagi, tetapi kita bertanding melawan perperangan rohani ya, peperangan melawan diri kita sendiri dan juga apa ya, godaan ya, dosa maupun kalau sebagai negara kita melawan kemalasan ya. Diri sendiri iya, tepatnya. Diri sendiri benar. Iya benar. Oh iya ya. Jadi kalau kita lihat Daud tuh anak kecil ya, maksudnya. Kalau dari pandangan manusia masih kecil, mana mungkin bisa lawan Goliat? Iya, betul.
Ya kecil ya, karena gue lihat tinggi kan. Tinggi besar ya. Dari kalau kita lihat Pak Pendeta bilang juga apa, untuk mengalahkan dia tuh ada mereka bawa sesuatu yang besar-besar. Oh iya. Jadi, nah saya mau tanya nih ke Pak Pendeta nih, kira-kira kan tadi Pak Pendeta bilang kita harus bisa apa ya, seperti Daud, ya kan? Tapi kira-kira Pak Pendeta mungkin bisa memberikan kita contoh ya, maksudnya buat pemuda yang sekarang ini, contoh nyatanya bagaimana kita bisa berperan seperti Daud di zaman modern sekarang ini untuk memajukan bangsa ataupun gereja. Ya gitu Pak Pendeta, kira-kira ada nggak Pak Pendeta? Oke. Daud adalah orang yang berpengalaman, pungkiri itu. Dan pengalaman yang dialami oleh Daud sebagian besar ya, dari waktu-waktu yang dialami adalah pengalaman ketika dia menggembalakan domba. Sehingga Daud terbentuk menjadi seorang yang berani. Betul. Bukan orang aja yang dihadapi. Ketika singa datang menghampiri domba-dombanya, bro, dia hantam dengan tangannya, bro. Ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Dan hebatnya adalah orang-orang muda ini sepertinya belajar Daud. Artinya, kemana saja Daud pergi, mereka selalu ada. Kemana saja Daud bertempur, siapa saja lawan-lawannya akan dihadapi, mereka selalu ada di sana. Alkitab dicatat di 2 Samuel 23, ada istilah triwira, yaitu adalah 3 perwira Daud. Ini selain nama-nama yang tadi hebat mengalahkan raksasa-raksasa. Tapi 3 perwira ini lebih jago lagi daripada nama-nama yang tadi. Itu sebabnya mereka selalu mendampingi Daud kemana saja Daud pergi. Ada orang yang namanya Isbaal, orang dari Hakmoni. Ada yang namanya Eleazar, anaknya Bapak Dodo, ya. Ada namanya Sama, anaknya Om Age. Teman-teman tahu nggak? Isabel dalam satu pertempuran dia sanggup melawan 800 orang sendiri. Yang mana ini hanya bisa terjadi di film-film kartun. Ya. Ketika Naruto keluarkan jurusnya, bam, habis semua. Tapi ini for real. Jadi dia kalahkan sendiri 800 orang dalam sebuah pertempuran. Eleazar, saking banyaknya yang dia kalahkan, Alkitab cuma tulis demikian banyak yang dia bunuh. Itu nantang orang Israel tapi nggak ada yang berani karena orang ini besar. Waduh, menakutkan. Sama anaknya Om Age, dia pergi ke sana, kemudian dia bilang, aku akan menghadapimu. Persis seperti cerita Daud. Kalau kita bertanya kenapa dia bisa melakukannya, karena he learned from the master. Kunci pertama tadi yang saya sampaikan. Dan dalam pertempuran itu, si orang Filistin mengejek, lo nggak kabur? Lo kabur sana, yang nanya kabur. Ngapain gua kabur? Lu pikir gua takut lawan lo? Dihantam, habis. Anak-anak muda perlu belajar bersama-sama, beriring-iringan dengan orang tua yang telah mengalami kesuksesan besar dalam kehidupan mereka dalam berbagai segi. Bukan hanya sekedar dalam bidang pekerjaan sebagaimana orang tua kita sukses, tapi juga di gereja. Karena banyak orang muda sukses di luar gereja, tapi di dalam gereja kosong, bro. Nggak ada. Anak-anak muda nggak ada. Gereja mengalami krisis ketika anak-anak muda juga tidak sebagus karirnya di dalam gereja. Mereka hanya bagus di luar. Kita perlu belajar berdampingan dengan orang tua kita yang telah mengalami banyak musim-musim dalam kehidupan mereka. Sehingga kita akan menjadi orang yang bijaksana dan tangguh, siap untuk menjadi penerus sebagaimana orang tua kita itu sukses. Jadi orang muda ini sukses ketika mereka pergi kemana saja Daud pergi. Apa yang Daud ajarkan mereka lakukan, apa yang Daud alami mereka alami. So they learn from their master. Terima kasih. Wah, luar biasa. Saya mau bertanya, tapi sudah dijawab oleh Pak Pendeta. Jadi udah nggak ada spot buat bertanya ya? Iya. Jadi itu kaitan dengan yang Timotius ya. Kalau kita pernah dengar ayat 1 Timotius itu sudah dijawab oleh Pak Pendeta. Karena ayat ini kan sering sekali, maksudnya bukan disalahgunakan ya, mungkin disalahpahami ya oleh anak-anak muda. Salah mengerti gitu. Maksud dari ayat ini kan janganlah seseorang menganggap engkau rendah karena kemudahanmu. Tapi kan di situ dikatakan jadilah teladan kan. Dan itu memang sudah dijawab oleh Pak Pendeta, itu luar biasa sekali. Anak muda harus belajar. Belajar dari mana?
sudah berpengalaman, sudah punya pengalaman sebelumnya ya kan. Iya, berarti orang tua kan sudah punya pengalaman. Kalau nggak mau kita mesti menghormati juga orang tua, bukan berarti karena kita merasa lebih tahu, karena kita mungkin sekarang internet ya, anak muda bisa belajar langsung dari internet, merasa sudah lebih tahu dari orang tua juga kadang-kadang ya kan. Tanya sama Mr. Google. Ini kata senior. Tapi ya itu kadang-kadang anak muda menjadi merasa lebih apa ya, karena percaya diri sudah merasa lebih tahu, kadang-kadang menjadi lebih arogan gitu ya kepada orang tua. Itu salah juga. Kita harus tetap menghormati yang orang-orang lebih tua karena mereka pun mempunyai kisah experience-nya sendiri, pengalamannya sendiri orang tua kan, bisa menjadi masukan juga buat kita. Jadi kita nggak boleh langsung arogan gitu. Berarti enggak, kita sudah punya ide kita sendiri. Kita sudah dapat ini dari Mbah Google. Tapi kita juga harus ingat loh satu janji Tuhan, kalau kita menghormati orang tua kita, panjang umur di tanganmu. Amin. Luar biasa, benar juga Jessica. Kita harus juga melihat itu. Apa tadi kalau nggak salah, sementara Pak Pendeta tadi sedang memberikan penyampaian ya materi, Sis Jessica tadi sempat tanya-tanya, kok namanya Deddy Kurniawan gitu ya. Nah, penasaran juga gitu kan. Itu kan mau tanya-tanya nih Pak Pendeta, kalau saya kan sering bertemu di KKR wilayah, saya sudah kenal sama Pak Pendeta. Ya, jadi mungkin mau tanya-tanya nih, Pak tadi kalau nggak saya dengar, Pak Pendeta itu kuliah di Universitas Unclub. Nah, Unclub itu di Sulawesi Utara ya. Sedangkan kalau dari nama Pak Pendeta aja itu udah di Pulau Jawa. Kenapa bisa jauh-jauh banget kuliah di Manado ya, Manado, gitu. Ini harus saya jawab ya. Supaya sahabat THM juga bisa kenal lebih dekat. Ini penasaran saudari Jessica sendiri sih. Tapi silakan Pendeta kalau jawab. Oke. Nama saya Deddy Kurniawan. Di depan nama Deddy ada kata Raden. Jadi memang kami adalah keluarga Jawa. Ya orang bilang ini mau bilang nanti bilang sombong lagi, tapi nggak apa-apa lah ya, sombong-sombong dikit lah ya. Aktualisasi diri gitu ya. Aduh. Nama Raden ini kan memang melekat erat budaya bangsawan Jawa ya. Ada kebanggaan tersendiri di depan nama itu ya, Ningrat. Tapi ternyata ada juga hal-hal yang mungkin membuat saya agak pakai nama Raden, tapi kalau lapar juga butuh makan ternyata. Tapi identitas itu nggak boleh bisa hilang gitu. Seperti identitas anak-anak muda Israel tadi kan, mereka itu nggak boleh hilang, Jadi it's quite long story. Ini adalah cerita yang sangat panjang, sehingga keluarga kami terdampar di Manado. Ini kalau diceritain nanti sampai sore baru selesai. Tapi begitulah ceritanya. Ayah kami memutuskan untuk kuliah kependetaan di Manado. Akhirnya sampailah kami di Manado dan di sana saya dibesarkan. Kehidupan kecil saya dihabiskan di Jawa, kemudian di Kalimantan. Oleh karena orang tua saya dipindah tugaskan kerja di sana sebelum kuliah, dapat panggilan menjadi seorang pendeta. Sebelumnya beliau bekerja sebagai tenaga medis, bukan dokter, mantri ya, istilahnya ya tenaga medis lah. Setelah bekerja di sana, kemudian dipanggil oleh Tuhan, dikail sama Tuhan ya istilahnya kan. Kan Tuhan bilang sama murid-muridnya, jala itu manusia. Jadi dia kena jala, akhirnya dimenangkan oleh Kristus. Setelah dimenangkan oleh Kristus, dia menerima panggilan, oke, kayaknya gue harus jadi pendeta nih. Pilihannya waktu itu Unai dan Unclub. Kan? Karena ada beberapa hal akhirnya Unai nggak bisa dan diputuskanlah pergi ke Unclub dengan bekal slogan orang Jawa, bonek bondo nekat, hanya dengan berbekal kenekat. Ya sampai di sana banyak hal yang terjadi sampai akhirnya kemudian saya dan adik-adik saya dibesarkan di Manado sampai kemudian saya memutuskan untuk menerima panggilan jadi pendeta dan untuk memenuhi hasrat orang tua saya yang dulu nggak tercapai, nggak jadi kuliah di Unai dan akhirnya ke Unclub. Nah, sekarang saya lagi ikut program studi MPhil di Unai ini biar balance. Unclub kena, Unai juga luar biasa. Tapi dari SMA memang sudah di Manado Pak Pendeta atau? Ya, jadi umur 5 tahun itu
meninggalkan Jawa, kemudian sampai kelas 6 SD di Kalimantan, di kelas 6 SD lah pindah ke Manado, kuliah di sana, dibesarkan di sana, kemudian merantau kerja di Jakarta, tapi dapat istri orang Manado. Sepertinya soalnya apa ini ya? Kalau saya ngomong sama Pak Pendeta, lancaran Pak Pendeta bahasa Manadonya daripada saya ya. Nggak, karena saya lebih banyak makan bubur Manado daripada Jessica. Udah mandi Manado. Saya KTP aja kayaknya Manado ya. Baiklah. Oke. Selanjutnya, mungkin Tabruk? Ya, mungkin itu ya cukup dari kita ya. Iya. Jadi kita berterima kasih kepada Pak Pendeta ya untuk materi yang sudah dibawakan, luar biasa, yang sangat membangun kerohanian kita sebagai orang-orang muda. Bagaimana kita harus bersikap layaknya Daud ya. Betul. Bisa mau belajar, iya, dan bisa menginspirasi, berarti dan itu semuanya. Dan juga kita harus bersikap seperti anak-anak muda yang ada di sekitar Daud. Betul. Melihat Daud sebagai sosok figur ya untuk bisa menginspirasi. Menginspirasi. Iya. Oke. Jadi mungkin sudah waktu kita untuk berpamitan kepada Pak Pendeta ya. Tapi satu lagi dong, jangan lupa. Apa tuh? Yaitu kita harus menghormati orang tua. Itu kan yang penting Betul. dong. Iya, itu dia. Iya, betul. Itu intinya. Iya. Jadi kita mau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta untuk materi. Terima kasih teman-teman EHM. Sukses, tetap sehat di sana. Amin. Terima kasih. Sampai kita bertemu lagi Pak Pendeta. Bertemu lagi Pak Pendeta. God bless semua, God bless. Kembali Pak Pendeta. God bless. Ya, oke, jadi itulah tadi ya perbincangan kita sedikit dan materi sudah dibawakan oleh Pak Pendeta ya. Dedi Kurniawan, luar biasa ya. Ya. Jadi selanjutnya ada apa lagi nih kita? Sebelum kita mendengarkan lagu ya, kita akan wawancara dulu ya. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit ya dengan adik-adik tadi ya. Adik-adik Heavenly Children ya. Heavenly Children. Oke, boleh ya. Ya. Tapi udah siap belum nih adik-adiknya? Jadi sambil menunggu adik-adik, kita mungkin penasaran mungkin dengan tempat kita ya sekarang ya. Tempat kita nih kayak di mana gitu. Ya, kita mungkin kita kasih bocoran sedikit ya, kita di hotel sih memang sebenarnya. Kita live dari hotel karena spot-spot untuk kita live itu lagi dipakai ya untuk beberapa event. Jadi karena memang ramai sekali sekarang di sini, jadi ya kita live dari kamar hotel langsung ya. Ya inilah foto-fotonya ya. Nah ini spot yang awalnya mau kita pakai ya di tempat makan di ya. Dining. Iya, kerennya dining. Iya, karena pemandangannya bagus banget. Keren banget. Ya, tapi sayangnya tadi kita sudah mau dari situ siaran, cuman ternyata dari pihak hotel mengatakan nggak apa-apa, mereka ada banyak yang akan ada banyak orang akan makan di situ. Jadi mereka sih mengizinkan, cuman takutnya kayaknya ada beberapa perusahaan ya tamu yang mereka yang datang sini ya, ada 3 perusahaan kalau nggak salah. Betul. Jadi memang luar biasa sekali ya. So jadi kita akan sambil menunggu kita lihat-lihat dulu kali. Ya, kita akan ya ini sarapan tadi pagi ya. Up to date sekali ya. Tadi sudah muncul di situ. Inilah kemajuan teknologi. Iya benar ya. Teknologi. Paparasi di mana? Ini waktu kita perjalanan ya, menuju ke lokasi ya. Jadi ini di jalan tol ya. Iya, di jalan tol terus ya. Sukabumi ya, ini spotnya di Sukabumi. Nama tempatnya apa ya, Bro? Taman Bukit Palem. Oh, Taman Bukit Palem. Wah, saya hafal kalau yang itu. Kayaknya mau datang lagi nih, jangan udah hafal. Kayak tempatnya udah tiket. So, by the way, kayaknya ini kembar udah ada di sini nih ya. Kembar ya. Kembar dan The Heavenly Children ya. Kembar dan kawan-kawan kayaknya. Langsung panggil aja ya. Kita langsung panggil aja semuanya. Oke, boleh. Ayo masuk. Ya, Kembar, ya. Heavenly Children ya, ada Winda, Nanda. Nah, ini saya agak bingung karena mereka kembar. Saya nggak tahu yang mana Ica, saya nggak tahu mana yang Elin. Ya, Ica dan Elin. Memperkenalkan diri sendiri deh, gitu ya. Yuk. Dari siapa? Silahkan. Yang pertama. Aja ya, pertama boleh. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Winda dari Heavenly Children bersama dengan teman-teman saya yaitu saya Angelika. Saya Ananda Yasayan Gunawan. Saya Dara. Saya Elin. Dan saya Jessica. Dan saya Ricky. Heavenly juga. Jadi kita mau tanya-tanya, ini kembar loh ini. Tadi ini siapa?
Angelin. Panggilannya Elin ini yang gampang. Ica. Oh ya. Ini Nanda. Karena ini juga ada kembarannya juga yang kecil ini. Mirip ya? Umurnya seumur. Enggak, beda ya? Beda. Iya, adiknya. Soalnya agak-agak mirip gitu kan mukanya. Nah, iya. Kita mau tanya-tanya dulu ya mengenai Sumpah Pemuda. Menurut kalian, tanggapan kalian mengenai Sumpah Pemuda, apalagi kaitannya dengan generasi sekarang ya sebagai penerus bangsa. Kalian kan ini generasi penerus, kalian tahu nggak kan? Yang nggak bisa jawab di pusat. Agak serem ya. Karena mesti tegas. Pemuda harus tegas. Gak gitu juga. Oh, nggak gitu juga. Ya silahkan dari Winda. Gimana? Pertanyaannya jangan panjang-panjang. Ya, tanggapan kalian mengenai Sumpah Pemuda ya. Menurut kalian sebagai seorang pemuda itu Sumpah Pemuda itu apa gitu? Apa yang harus kami lakukan gitu sebagai orang muda? Sebagai kita sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai penerus gereja, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Simple tuh. Rumit ya. Ngerti tapi susah dijelaskan. Lebih baik langsung bertindak daripada harus dijelaskan. Buat anak muda sekarang sih ya banyak banget anak muda yang kita kan sebenarnya generasi milenial, generasi penerus gitu. Jadi sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang belum menunjukkan rasa cintanya kepada Indonesia, belum menunjukkan rasa cintanya kepada gereja, terutama untuk sekelilingnya, itu masih banyak banget. Jadi untuk anak muda sekarang, bagaimana kita bisa menunjukkan Sumpah Pemuda kita, yaitu kita harus benar-benar bekerja keras untuk mencintai bangsa kita melalui menjaga alam sekitar, menghormati orang tua kita, menghargai yang di bawah kita, dan juga khususnya untuk anak-anak muda Kristen, yaitu anak generasi milenial, itu harus bisa menunjukkan rasa muda kita tuh untuk melayani Tuhan. Jangan gunakan masa muda kita tuh untuk bermain-main, gitu. Benar-benar penyesalannya nanti sungguh luar biasa. Jadi untuk anak-anak muda, anak-anak milenial yang di luar sana, kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Gitu. Ini udah mencakup semua berarti. Ini kasihan juga yang lain mau jawab apa gitu. Jadi kita mau nyanyi aja kan sebagai pemuda nih. Kira-kira beda lagi pertanyaan mungkin. Yang mau jawab siapa aja terserah nih. Kira-kira ada gak tokoh favorit pemuda kalian di dalam Alkitab yang lain yang jawab nih? Mungkin coba terserah siapa? Siapa kira-kira tokoh pemuda di dalam Dara, ayo siapa? Masa nggak ada? Kayaknya nih yang kembar udah pada siap ya. Elin atau Ica. Punya nggak tokoh di dalam Alkitab yang kamu favorit anak muda? Contoh Kak, siapa? Ya nggak apa-apa. Daud mungkin yang baru dibawa ternyata. Itu contoh. Aku punya. Ah ya, siapa tuh? Aku suka Daniel. Alasannya apa? Kenapa? Langsung tiga orang Kenapa? Karena dia tuh pemberani, walaupun dia di dalam gua singa, dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap mau berdoa kepada Tuhan, dia tidak takut sama singa-singa di sana dan juga orang-orang yang menuduh dia ataupun menghina dia. Aku suka dia karena dia pemberani. Satu lagi dong. Punya pendirian juga ya. Satu yang kecil dong, punya nggak tokoh Alkitab? Ya, coba. Nanda. Siapa yang di Alkitab disukain? K-pop. Ada sekarang ya. Ada? Oh enggak, pikir dulu. Belum terpikirkan untuk sekarang. Menanyakan sekali pertanyaannya. Dadakan siapa penyanyi K-pop kalian yang paling sukai? Siapa? Pasti ada. Cepat. Nah kita yang bingung siapa ya? Beda generasi. Tapi kita berbicara mengenai penyanyi-penyanyi ya, kayak penyanyi K-pop. Gimana kalau kita dengerin Heavenly Children nyanyi? Yuk kita lihat lagunya. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga.
Jessica berubah. Wah, ini dia. Oke guys. Ya. Jadi kita udah sama-sama dengan Kak Imin ya. Iya. Waduh saya. Ya. Oke, waduh. Ini jadi mewakili orang yang lebih dewasa. Ya. Dari senior ya. Iya benar. Jadi kita mau tanya-tanya nih orang tua kita, kira-kira gimana tanggapannya tentang pemuda sekarang gitu ya? Berkaitan dengan Sumpah Pemuda nih Kak. Kayaknya juga masih muda loh. Iya. Orang tua berjiwa. Kita orang tua bilang lebih dewasa. Lebih dewasa tapi tidak mendekati lansia ya. Lansia boleh. Atur aja Mbak. Orang-orang muda di era saat ini adalah era orang muda milenial. Yang diharapkan ya dalam jenjang milenialnya ini harus tetap memperhatikan onggo inggi adat orang timur, istilahnya tindak tanduknya atau istilahnya kalau kita doktrinisasi daripada bangsa Indonesia itu kan bangsa Indonesia yang beradab. Etikanya ada ya. Etika orang timur. Jadi dalam arti orang muda yang milenial tetapi tetap memiliki satu prinsip bahwa memiliki satu attitude yang sangat baik. Milenial di dalam teknologi tetapi di dalam karakter dia harus tetap memiliki jiwa-jiwa orang Indonesia Timur dalam arti menghormati, menghargai orang tua dan selalu bukan hanya orang tua kandung tetapi orang yang berusia lebih tua daripada dirinya, tapi juga menghargai orang-orang di bawah sesamanya dan selalu memiliki sikap yang peduli dalam hal yang kecil sampai hingga yang besar sehingga terwujud apa yang menjadi atau yang sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang di masa lampau seperti Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda pada zaman dulu itu kan mereka berjuang ingin memiliki satu reformasi di mana sosok orang-orang muda yang harus diterima dan diakui oleh bangsa dengan segala mereka korbankan. Nah itulah. Jadi orang-orang muda di dalam gereja walaupun memiliki suatu teknologi yang tinggi, kepintaran yang tinggi, sikap yang lebih canggih, tetapi tetap harus basicnya apa? Peraturan jemaat. Basicnya apa? SOP, istilahnya sistem operation prosedur itu harus ada, yaitu tetap menghargai dan mendengarkan petua-petua daripada orang tua di dalam jemaat itu sendiri. Jadi bagaimana kalian? Jadi maksudku kadang-kadang kalau sekarang kita anak muda lebih berfokus sama gadgetnya sendiri tanpa peduli ya. Kalau kita dapat dari Kak ingin bilang kita harus peduli tentang orang lain juga gitu. Itu penting banget. Kadang-kadang kita punya pendapat karena kita merasa sudah lebih tahu. Kita nggak mau mendengarkan lagi pendapat orang lain. Bahkan apa ya? Kesannya arogan. Bahkan tidak mau mendengarkan itu gimana ya? Sampai menyinggung orang yang mau memberikan pendapat juga. Nah inilah kelemahannya. Kelemahan daripada orang-orang milenial itu adalah sifatnya malas. Karena udah di telepon terus kayak udah mager, malas gerak. Nah makanya itu adalah kunci bagaimana arahan daripada orang terdekat. Arahan daripada orang terdekat itu adalah apa? Basic. Orang rumah. Iya, orang keluarga orang rumah, ya. Pendidik. Nah, selalu ingatkan terus menerus. Sekarang sudah ada Oma dan Opa yang akan kita tanyakan juga. Iya betul. Boleh, silakan Oma Opa kita undang. Opa aja. Oke. Silakan Opa. Iya. Baik Opa. Tanggapan Opa sebagai orang Opa Maksindi. Iya, Opa Maksindi ya. Tanggapannya Opa untuk orang muda itu kira-kira apa ya Opa ya? Zaman sekarang untuk gimana zaman Opa sama gitu. Zaman dulu ada bedanya enggak? Petua Opa untuk orang-orang muda. Orang muda zaman dahulu sama orang muda zaman sekarang, kira-kira Opa ada perbedaannya nggak mereka? Menurut Opa kan ceritanya udah berapa zaman lah gitu, ya kan? Ya mungkin yang penting semangat kan. Semangat dalam hal apa Opa? Iya, perbedaan yang zaman dulu saya rasakan itu kan baru merdeka ya. Oh baru merdeka ya. Iya. Jadi semangatnya memang tinggi. 45 ya kalau. Ya. Sekarang 2021. Ini bukannya nggak semangatnya nggak tinggi ya, tapi
artinya ikut yang dulu, karena semangat mereka itu kan, ya apalagi yang pejuang 45 ya, itu harus kita ikutin mereka seperti apa mereka. Bayangkan saja mereka yang pahlawan-pahlawan kita itu yang gugur. Nah, jadi mereka keikuti seperti itu. Nah, pemuda-pemuda sekarang diajak untuk ikut seperti semangat ya, seperti mereka. Terutama harus taat pada Pancasila itu. Itu yang penting, pemuda. Tetap menomor Ya, satu. itu yang penting. Kalau sudah tertanam betul-betul Pancasila itu, wah luar biasa itu. Itu pemuda yang boleh dikatakan yang betul-betul Komitmen tinggi, menghayati, ya, menghayati, kedisiplinannya tinggi. Ya, menghayati pahlawan-pahlawan yang dulu ya, yang mendahului kita, sehingga itu boleh diterapkan kalau pemuda yang zaman sekarang ini, apalagi zaman sekarang ini kan boleh dikatakan tinggi ininya, teknologinya. Ya. Tapi kalau kita tahu Opa, Pancasila itu kan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu pentingnya, nomor satu aja dari Pancasila udah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada satu lagi itu semangat itu semangat dan tentu gotong royong. Ya, saling membantu ya. Pemuda itu harus gotong royong. Nah, mungkin kan cuma berapa kelompok ya. Masuk sila keempat ya Pak ya. Apa tempatnya? Waduh, kok saya lupa ya sila keempat. Aduh. Sudah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam pemusyawaratan. Ya, kelihatannya pekerjaan itu atau sesuatu hal yang seperti sekarang ini, negara kita kan termasuk kena COVID ya. Iya. Ini jadi itu juga harus pemuda ini juga punya peranan yang penting, sehingga ya kami ini sudah tua-tua ya, dulu masih muda semangat ya. Sekarang lebih semangat dari kita lah ya, supaya negara kita ini terhindar dari COVID dan sehat. Amin. Ya kan, sehat. Amin. Kalau negara itu rakyatnya sehat, tentu apa? Makmur. Amin. Ya kan? Berarti kita lihat sendiri Opa ini walaupun sudah tua tapi jiwanya tetap semangat. Jadi ya, luar biasa ya. Berolahraga. Sudah umur sudah mau 72. Tuh 72. Berolahraga setiap pagi ya, olahraga ya. Jadi sehat. Ya, kan? Luar biasa memang, semangat loh itu. Iya, tetap semangat. Ya, kita semua udah pada tidur, Opa masih jalan. Salah kita yang muda loh sebenarnya. Jadi kalau kita sudah tua begini, terus kalau kita ya tinggal di rumah terus nggak ada semangat, lebih parah lagi. Harus lebih aktif berarti. Iya, jadi kita harus tetap aktif walaupun sudah tua. Tapi ya itulah luar biasa ya tanggapan dari kedua orang tua kita ya. Itu yang penting. Jadi sehat dalam sehat pikiran juga, sehat jasmani, ya. Jadi terlebih kita akan sehat hati dan rohani, maka kita akan panjang umur. Amin. Terima kasih. Yang penting yang utama itu rohani. Iya. Agama apapun kalau dia rohani yang tinggi. Wah, luar biasa. Seperti Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya. Peduli kepada sesama manusia. Betul sekali. Ya, jadi mungkin ini menjadi penghujung ya dari perjumpaan kita. Petua yang sudah disampaikan oleh orang tua kita ini menjadi satu pesan ya buat kita semua orang-orang muda yang ada di zaman sekarang ini. Dan izinkan saya untuk membacakan satu komentar yang disampaikan oleh George Washington Carver ya. Saya bacakan komentarnya. Dia katakan, seberapa jauh kita melangkah dalam hidup kita tergantung pada kelembutan kita dengan orang muda dan bagaimana kita memiliki kasih dengan orang tua dan bersimpati dengan perjuangan dan bertoleransi terhadap yang lemah dan yang kuat. Karena suatu hari nanti dalam hidup Anda akan memiliki atau Anda akan mengalami semua ini. Saya Ricky Gerungan. Dan saya Rinaldo Bernardus beserta saya Jessica Manoheke. Dan kami bersama dengan segenap kru yang bertugas dan Heavenly Children pamit undur diri dan izinkan kami untuk mengucapkan
93 tahun Sumpah Pemuda. Merdeka. AM Channel, I will go.